Halo Bizarian, nah sekarang saya sedang berada di Holy Cow yang ada di Cirebon. Baru banget grand opening nih. Padahal, tahu nggak sih teman-teman, ini baru aja mau funded. Jadi belum 100% funded. Tapi karena penerbitnya Holy Cow dan luar biasa banget, Pak Hafid udah langsung open duluan. Nah buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen banget untuk ikutan, semakin yakin lagi untuk ikutan invest, silahkan cek dulu video berikut ini. Yuk ikutan nonton videonya. Waduh, rame banget nih. Chef Hafid. Hai, congrats sudah opening Vincent. juga. Thank you. Mantap. Makasih. Thank you. Oke, kita ngobrol bentar ya, Chef ya? Oke, siap. Mari. Waduh, ini juga saya datang dari Jakarta, Chef. Kemudian lihat ini, wah ternyata hari pertama cukup ramai banget gitu ya. Berarti prospek di Cirebon ini cukup bagus ya untuk Holy Cow ya? Sebenarnya sini belum seberapa, belum ada antrian. Biasanya nanti kalau hari Jumat malam atau hari Sabtu biasanya langsung antrian tuh. Waduh. Makanya ngelihat potensinya kayak gini aja udah bisa membuktikan bahwa antusiasme dari teman-teman carnivores di Cirebon tuh kayaknya semangat banget. Nah ini jadi makanya buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih Cirebon marketnya, nah kayak gini nih teman-teman gitu ya. Jadi luar biasa banget, Chef. Kenapa sih memilih untuk buka di lokasi di Cirebon di bagian sini dan juga memutuskan grand opening ini bahkan sebelum kita full nih, bahkan udah mulai jalan nih kayak gitu? Ya, sebenarnya kenapa memutuskan di Cirebon dan di jalan ini, Jalan Cipto ini merupakan salah satu jalan utama yang kita lihat ada 2 mall besar dan banyak banget restoran. Jadi secara lokasi premium banget dan mungkin sesuai dengan segmen marketnya Holy Cow, dan akses dari pengunjung dan para carnivores itu lebih mudah untuk bisa mencapai di tempat ini. Kenapa Cirebon? Ya karena kita tahu Cirebon itu kota transit ya. Dari Jakarta mau ke Semarang, mereka transit ke sini karena terkenal dengan kulinernya dan bahkan mungkin untuk bisnis trip karena ada pelabuhan dan lain-lain. Jadi potensinya besar sekali sih sebenarnya. Dan kenapa mulai sebelum funded? Ya karena memang kita Holy Cow, beda dengan yang lain. Ya teman-teman, ini penerbit yang cukup unik gitu ya. Karena masih lagi ongoing funding, kita udah opening nih gitu, dan juga teman-teman bisa langsung masih bisa ikutan invest juga. Sebenarnya juga teman-teman investor juga percaya ya akan kredibilitas dari bisnis ini gitu. Kita memang udah 13 tahun berjalan dan alhamdulillah kita survive dari pandemi juga, bisa survive dan tetap bahkan setelah pandemi ini kita makin agresif untuk bisa membuka di outlet-outlet baru gitu, dan bisa kelihatan dari fundamental bisnisnya juga lumayan oke, dan bisa dilihat nih awareness dari brand ini juga. Dari hari pertama aja kita buka nggak ada soft launching-an gitu langsung rame kan gitu loh. Menawarkan suatu bisnis yang ya bukan brand baru di develop. Kita sebenarnya secara fundamental kita udah alhamdulillah udah cukup kuat lah dan memiliki core customer yang cukup loyal gitu, Pak. Nah itu juga strateginya kenapa. Alasannya hari pertama saya lihat udah ramai banget, dan ini bahkan katanya belum mencapai titik maksimal dari keramaiannya itu sendiri. Saya jadi penasaran, Chef. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga kan. Menu-menu spesial ternyata ada juga yang hanya ada di Cirebon aja. Ya sebenarnya mau melebarkan menu lagi ya. Jadi selain steak kita juga ada pasta. Yang enak tuh ada nasi goreng wagyu, ada fish and chips. Jadi buat carnivores di Cirebon yang mau membawa family yang mungkin anaknya masih belum bisa makan steak, mereka bisa makan pasta, bisa makan kids menunya yang lebih familiar buat anak-anak. Jadi nggak perlu khawatir misalnya, datang kok menunya cuma steak aja, anak-anak nggak bisa makan, jangan khawatir sih. Dan range harganya juga kita udah mulai melebar lagi. Jadi untuk harga-harga menu yang di bawah 100.000 bahkan di bawah 50.000 juga banyak gitu. Nah menarik banget ya. Jadi benar-benar Holy Cow ini secara brand juga menjaga supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan market di daerah Cirebon ini. Nah mungkin terakhir, Chef, kira-kira ada pesan-pesan nih buat investor untuk semakin yakin untuk bisa chip in dan ikutan invest nih yang udah dibuka nih grand opening. Kalau menurut saya teman-teman investor buruan deh, soalnya ini udah buka gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, nanti kalau kelewatan nyesel deh jadinya. Iya, benar. Keren banget. Jadi ini kesempatan terakhir teman-teman untuk ikutan invest di Holy Cow Cirebon yang sudah grand opening. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ikutan invest di aplikasi Bizia. Siap, mantap. Thank you banget, Chef ya. Mari. Kita klik-klik lagi ya. Thank you, Chef. Wah, ini nih. Jadi ini outlet Holy Cow cabang Cirebon. Saya lihat dalamnya luar biasa unik ya. Ini beda dari Holy Cow di Jakarta yang saya coba makan waktu itu. Teman-teman, warnanya lebih ke putih gitu ya desainnya. Sambil kita lihat yuk ke dalam detailnya seperti apa. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi hari pertama aja udah lumayan rame banget. Ini padahal belum terlalu jam makan siang gitu ya, masih sekitar jam 11, tapi udah lumayan rame banget gitu ya di hari pertama ini. Menu-menu di Holy Cow-nya, teman-teman. Jadi di sini ada yang spesial memang dari Holy Cow-nya di sini karena
menunya itu ada juga menu-menu spesial yang cuma ada di sini. Misalnya pasta itu ada aglio olio, bolognese, dan creamy. Ini cuma ada di Holy Cow Cabang Cirebon. Tadi saya udah ketemu Pak Afidnya langsung, dan Pak Arif sebagai brand owner, dia sengaja memberikan menu spesial ini buat warga Cirebon supaya semakin tertarik untuk mencoba Holy Cow yang di sini. Oke, nah sekarang kita sudah ada di area outdoor ya teman-teman. Nah ini yang spesial banget karena selain kita bisa makan di dalam, kita juga bisa makan langsung di luar dan nikmatin udara segar yang ada di luar sini gitu. Jadi lebih fresh dan lebih buat teman-teman yang mau sambil santai di outdoor itu bisa banget. Oke.